Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat hadir pada hari ini. Selawat beriringkan salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil serta Humas Komite dan Dewan Guru. Di sini kita akan membahas tentang data emisi. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan presentasikan tentang EMIS Madrasah Miftahul Jannah Desa Teluk Lancang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di sini bisa kita lihat apa itu EMIS dan tujuannya serta manfaat dari EMIS ini apa, kenapa dilakukannya EMIS. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita lihat dulu pengertian EMIS ini. EMIS ini adalah aplikasi untuk basis data siswa madrasah yang berhubungan langsung dengan database Kementerian Agama Pusat. Data di aplikasi ini menjadi basis dalam pengambilan kebijakan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama, antara lain bantuan dana BOS dan data ujian, pengusulan program Indonesia Pintar, dan lain-lainnya. EMIS Pendis merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah ataupun madrasah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. Sedangkan tujuan EMIS ini agar sekolah ataupun madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama menjadi lebih mudah di dalam melaporkan perkembangan madrasahnya. Data EMIS di Kemenang ini sangat penting dan besar peranannya karena merupakan jantung datanya Kemenak, yang berada data pendidikan madrasah yang dihasilkan dari sistem pendataan EMIS akan dijadikan sebagai dasar dalam proses perencanaan program dan anggaran pendidikan madrasah, seperti perencanaan bantuan, sertifikasi, BOS, PIP, dan lain sebagainya. Yang kedua, EMIS merupakan suatu sistem manajemen pendukung yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan dan penyusunan anggaran. Selanjutnya, operator EMIS mempunyai tugas yang sangat penting. Benar tidaknya data EMIS ini tergantung pada operator madrasah kita. Karena apa? Karena yang menginputkan data itu adalah operator madrasah kita ini. Kemudian data yang diinput operator EMIS ini supaya data yang benar-benar akurat, karena nantinya akan sangat menentukan proses kegiatan ataupun kegiatan lainnya di madrasah kita ini. Dan ada 3 prinsip dalam sistem informasi yang diistilahkan dengan sebutan 3T, cepat, tepat, dan akurat. Dan saat ini data EMIS sebagai dasar perencanaan kebutuhan alokasi dan pencairan dana BOS serta menentukan calon penerima KIP bagi lembaga yang ingin mengajukan bantuan sarana prasarana madrasah. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di sini ada data EMIS Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Miftahul Jannah Desa Teluk Lancang di sini Bapak Ibu. Nama lembaganya MDTA Miftahul Jannah, tahun berdiri tahun 2003. Kepala madrasahnya Bapak M. Sarip SPDI dan Wakil Kepala Madrasah Ibu Resiani, Wakil Kurikulum Ibu Rina, dan Komite Bapak Irham. Humasnya Junita, Majelis Guru ada 4 orang, Irham, Abdurrahman, Yeni, Deni, Gusnita, dan Sinjaya. Untuk jumlah santrinya di sini Bapak Ibu sebanyak 178 orang, laki-laki 98 dan perempuan 80 orang. Cara penyusunan data EMIS ini, untuk mendaftar di EMIS, Pendis dibedakan dalam 3 kategori, yaitu operator lembaga, manajemen internal, manajemen eksternal. Operator lembaga diperuntukkan bagi madrasah, PTKI, dan PD Pontren. Manajemen internal sendiri meliputi Kemenak Kabupaten, Kanwil Provinsi, Kopertais, Direktur, serta Ilon 1 Kemenak. Sedangkan manajemen eksternal meliputi Kementerian Luar Kemenak dan lembaga badan negara. Ada pula menu pendaftaran akun EMIS Pendis untuk guru atau pegawai
pengawas PAI. Dan untuk syaratnya Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di sini, yaitu syarat daftar untuk menjadi operator madrasah itu memiliki file KTP, mempunyai KTP. Yang kedua, file surat tugas atau SK. Yang ketiga, mengetahui nomor statistik. Yang keempat, selain itu, syarat itu operator madrasah yang ditunjukkan haruslah orang yang bisa menguasai komputer. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa syarat untuk menjadi operator madrasah ini, karena jika salah satu syaratnya saja tidak memenuhi, contohnya saja tidak bisa menguasai komputer, maka sulit juga nantinya untuk menginputkan data madrasah kita ini. Langkah-langkah data emis pendis untuk operator madrasah bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ada linknya emis.pendis.kemenak.go.id, diisikan NSM. NSM ini nomor statistik madrasah. Ada beberapa langkah Bapak Ibu sekalian, ada 12 langkah. Yang langkah yang terakhir, menu persetujuan operator berisi status atau keaktifan akun. Mungkin itu penyampaian pembahasan tentang emis Madrasah Miftahul Jannah Desa Tulancang Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu penyampaian dari saya tentang emis. Apakah ada masukan, tanggapan, serta saran ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Saya persilakan. Izin bertanya Ibu Kepala Sekolah. Silakan kepada Ibu. Apa gunanya emis bagi kita dan kenapa datanya tidak secara manual saja? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu tadi. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, emis ini apa gunanya? Gunanya emis ini yaitu mempermudah kita. Dan kenapa tidak dilakukan secara manual Bapak Ibu sekalian? Karena dengan melakukan data emis ini kan emis dilakukan secara online. Online kan mempermudah segala pekerjaan kita. Kalau kita lakukan secara manual, otomatis kita kewalahan dalam menginputkan data. Dan begitu juga kenapa data emis ini kita gunakan, karena dengan data emis ini orang luar bisa melihat situasi kondisi madrasah kita ini. Mungkin hanya itu. Apakah masih ada dari Bapak Ibu sekalian? Baik, sepertinya tidak ada dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya itu penyampaian data emis madrasah kita ini. Saya sebagai kepala madrasah mohon maaf jika ada penyampaian kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.